Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa kami seringkali mengalami berbagai macam badai-badai kehidupan. Dan kami seringkali juga seperti para murid hari ini. Tuhan, Engkau tidak peduli dengan kami. Kata-kata yang sangat manusiawi ini seringkali membuat kita jatuh di dalam dosa. Mengira bahwa Tuhan tidak peduli. Berkati kami ya Tuhan untuk mengubah itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini bacaan tentang bagaimana Yesus mendiamkan dan menghalau tentang angin badai kehidupan. Para murid sedang mengalami badai kehidupan, dan karena itu maka mereka ketakutan, mereka cemas, mereka tidak tahu bahwa Yesus yang di buritan di kapal itu sedang tidur. Ini pengalaman yang sangat-sangat manusiawi dan sangat-sangat kita alami. Yesus tidur. Kita mengira bahwa tidurnya Yesus itu membuat kita juga iman kita menjadi lumpuh, menjadi tak berdaya, dan kita mengira bahwa Tuhan itu tidak peduli. Kami binasa. Saudara, ada satu pengalaman yang harus kita jalani. Badai-badai salib-salib kehidupan kita. Entah persoalan dengan anak kita. Entah persoalan dengan diri kita masing-masing. Sakit kanker misalnya. Persoalan dengan pasangan Anda masing-masing. Dan persoalan-persoalan kehidupan lain yang tak terkira, tak terduga. Itulah badai-badai kehidupan kita. Ya. Dan bagaimana cara kita menghadapi? Ya, ini cara kita menghadapinya. Coba lihat bagaimana kita belajar dari para murid. Mereka berteriak, mereka menangis, mereka terseduh, mereka memberontak, mereka melakukan hal-hal yang sulit dipengerti. Tapi itulah yang terjadi. Dan banyak orang mengalami hal yang sama. Mereka mengalami pengalaman Ayub. Itu. Dan tak terhingga, tak terduga. Jadi bagaimana kita memproses hidup kita sendiri. Ya, bagaimana kita ikut serta dalam pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, maka saya mengajak Anda untuk mengikuti suatu doa yang kita sebut dengan doa imajinasi. Dalam arti apa? Dalam arti kita bayangkan bahwa yang dialami oleh para murid, kita alami sendiri. Kita bayangkan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi doa imajinasi. Doa ini sangat disukai oleh Bunda Teresa dari Avila. Ya. Dia melihat dan Santo Ignatius juga membayangkan aku berada dalam proses, dalam situasi imajinasi bahwa badai begitu besar. Yesus tidur di buritan. Dan kita bayangkan bagaimana sikap kita seperti para rasul. Jadi ketika kita membaca kitab suci itu, kita libatkan seluruh panca indera kita. Penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, ya, juga begitu. Jadi ketika kita membaca kitab suci, seluruh panca indera kita libatkan, kita rasakan, kita alami. Sehingga dengan demikian kita mengalami imajinasi yang mereka alami juga. Dan dengan demikian kita juga mendengar kata-kata Yesus, hai kamu yang kurang percaya, mengapa engkau takut? Kata-kata itu juga, kata-kata Yesus itu juga membuat kita ada sabda yang berbicara dalam hati dan pikiran kita. Sehingga mengurangi atau membebaskan kita dari segala ketakutan-ketakutan itu. Itu saudaraku terkasih. Itu cara doa yang sangat ampuh. Ya. Jadi ketika kita membaca kitab suci tidak hanya nalar kita sendiri, tetapi seluruh panca indera kita libatkan, kita bayangkan, kita rasakan. Tetapi juga kita merasakan aspek kemanusiaan kita, dan aku merasakan aspek keilahian yang bekerja dalam diri kita. Sehingga kita mengerti dan paham bahwa Yesus sungguh-sungguh bekerja dalam diri kita.
Itu yang penting dalam diri kita ya. Jadi kita tidak hanya pikiran kita saja, tapi badan kita, raga kita, seluruh diri kita. Misalnya kalau kita merasa seperti orang kusta misalnya gitu, kita merasakan seperti orang kusta yang disingkirkan, yang dibuang, nggak dipedulikan penyakit kena tubuh kita semua. Dan kita rasakan itu, tapi kita bisa melihat sabda Yesus, sembuhlah, sembuh, sembuh, sembuh. Aku pun sembuh. Saudara, mari kita mendoakan doa fantasi ini, doa imajinasi ini. Kita merasakan kemanusiaan dan kita merasakan keilahian. Santa Teresa dari Avila mengatakan, penting sekali kita merasakan Yesus sebagai manusia biasa. Tetapi juga Yesus sebagai manusia ilahi. Dengan mengalami pengalaman-pengalaman kemanusiaan, Yesus juga meresapi penderitaan, salib diri kita masing-masing. Semoga Anda dan saya, dan kita semua, dapat membayangkan peristiwa badai-badai kehidupan ini. Dihancurkan, dibuang, dan dikalahkan oleh Yesus. Siapakah gerangan Yesus? Kita terus mencari, menemukan, tetapi lebih mengalami. Yesus tak pernah meninggalkan kita. Yesus tak pernah melepaskan kita. Yesus tak pernah membuat kita binasa, hancur lebur. Terima kasih Tuhan. Semoga kami mengalaminya. Berkat Tuhan atas Anda, terutama yang mengalami tsunami badai-badai kehidupan. Tetap tabah dan kuat, bersandar pada Yesus sendiri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.